Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Septiani, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu Problematika pembelajaran daring SD di masa pandemi. Dalam suatu wawancara, sejumlah guru di sekolah mengakui bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif apabila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung, karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik, sebab konten materi ini disajikan dalam bentuk e-book yang disajikan per bab, materi berbentuk PowerPoint, dan dalam bentuk video pembelajaran. Mungkin materi dapat dipahami, tetapi pemahaman peserta didik tidak komprehensif. Mereka memahami berdasarkan tafsiran atau sudut pandang mereka sendiri. Hal ini terbukti dari pengalaman di lapangan. Banyak siswa yang meminta penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang disajikan secara daring melalui chatting WhatsApp atau menelpon langsung kepada guru. Tampaknya, menurut hemat penulisan dan berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi tugas dan kuis. Artinya, ketika dalam suatu pertemuan, peserta didik diberikan tugas atau kuis, mereka ada ketekunan untuk menelaah bahan ajar yang tersedia di aplikasi atau mencari dari sumber-sumber lain, sehingga ada kegelisahan jika tugas atau kuis belum diselesaikan. Berbeda halnya apabila guru memposting materi yang akan disertai penugasan hanya diminta mempelajarinya, maka ceritanya akan lain. Yang kedua, kemampuan guru terbatas menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Tidak semua guru mampu mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik dalam tatap muka langsung, terlebih lagi dalam pembelajaran daring. Memang ada sebagian guru mampu mengoperasikan komputer, tetapi dalam hal pengoperasian terbatas. Mereka tidak mampu mengakses lebih jauh yang berkaitan dengan jaringan internet, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, membuat media atau video IT secara menyeluruh, hingga mampu memproduksi video pembelajaran yang menarik dan tidak sedikit yang menjadi YouTuber. Materi yang ketiga yaitu keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Hal ini antara lain disebabkan aplikasi yang digunakan tidak menyajikan menu forum diskusi untuk menjelaskan atau menanyakan materi. Kalaupun ada menu tersebut, banyak peserta didik tidak memanfaatkannya dengan baik. Sebab lainnya, peserta didik pada saat awal pembelajaran mengisi daftar hadir. Setelahnya tidak aktif lagi sampai selesai waktu pembelajaran. Pergi untuk melakukan aktivitas lain di luar pembelajaran. Namun tidak boleh dinafikan sama sekali. Banyak peserta didik benar-benar aktif hingga pembelajaran selesai, dan ada juga yang aktif tetapi tidak full sampai pembelajaran akhir. Dari faktor peserta didik ditemukan permasalahan peserta didik tentang hambatan yang dihadapinya dalam pembelajaran daring. Yang pertama yaitu peserta didik kurang aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran daring, meskipun mereka didukung dengan fasilitas yang memadai dari segi ketersediaan perangkat komputer, handphone atau gadget, dan jaringan internet. Kurangnya kepedulian akan pentingnya literasi dan pengumpulan tugas portofolio sering menghambat jalannya BDR. Tugas yang seharusnya dikumpulkan dalam tepat waktu 1 minggu sering molor menjadi 2 minggu. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki perangkat handphone atau gadget
yang digunakan sebagai media belajar daring. Kalaupun ada, itu milik orang tua mereka. Jika belajar daring, mereka harus bergantian menggunakannya dengan orang tua dan mendapat giliran setelah orang tua pulang kerja. Ada yang pulang di siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Sementara itu, umumnya jadwal pembelajaran daring di sekolah dilakukan mulai pagi hari hingga siang hari. Yang ketiga, sejumlah peserta didik tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet. Mereka tidak dapat menerima tugas yang disampaikan oleh guru, baik melalui WhatsApp atau kelas maya. Yang keempat, mengingat perjalanan BDR sudah berlangsung sekitar 6 bulan sejak pertengahan Maret 2020, menurut beberapa peserta didik, terlalu lama BDR membuat mereka malas dan membosankan. Dari latar belakang keadaan orang tua peserta didik, ternyata ikut mempengaruhi pelaksanaan belajar dari rumah. Misalnya, latar belakang sosial ekonomi orang tua peserta didik. Saat belajar dari rumah, mereka rata-rata bekerja di luar rumah, baik bekerja di sektor pemerintah, swasta maupun wira swasta, hingga nyaris tidak bisa memantau dan mendampingi anak-anaknya belajar, apalagi membimbing langsung dan memecahkan kesulitan yang mereka hadapi saat belajar. Sisi lain, sebagai orang tua mengeluh karena pembelajaran online menambah biaya pengeluaran. Karena itu, mereka berharap pemerintah segera mengubah kebijakannya ke belajar tatap muka sebagaimana biasa meskipun dijadwalkan dengan sistem blok atau shift. Yang B. Solusi untuk mengatasi problematika daring SD di masa pandemi. Berbagai macam solusi dan penyelesaian masalah dicari oleh pihak sekolah maupun pemerintah sendiri untuk menuntaskan problematika yang terjadi saat menghadapi pembelajaran daring dalam masa pandemi seperti saat ini. Berikut merupakan beberapa solusi dalam menghadapi permasalahan yang timbul pada saat pembelajaran daring, yakni guru, sekolah, dan pemerintah mempunyai solusi dalam menghadapi permasalahan yang timbul pada saat pembelajaran daring. Problematika pembelajaran daring haruslah segera dicari solusinya apabila ingin siswa memahami materi pembelajaran. Hal demikian sesuai dengan apa yang disampaikan Jauh Mana tahun 2012 nomor 341, yakni siswa adalah penerima manfaat langsung dari program dan dengan demikian penilai langsungnya. Seorang siswa online harus memahami karakteristik penting diperlukan untuk berhasil. Apabila siswa tidak memiliki smartphone dan ikut kakek neneknya yang kurang memahami akan pembelajaran elektronik, siswa diminta untuk memberikan hasil jawabannya pada saat guru piket di sekolah. Jika hal demikian tidak dilakukan, maka siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran dan proses pembelajaran akan terhenti karena pembelajaran daring membutuhkan smartphone sebagai salah satu medianya. Hal demikian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Agarwal dan Pandey pada tahun 2012 nomor 146, yakni daring berfokus pada penggunaan teknologi di bidang pendidikan dan pembelajaran. Daring mengacu pada penggunaan teknologi canggih komunikasi informasi dalam proses pembelajaran, di mana teknologi canggih tersebut terdiri dari media elektronik. Dalam hal kurangnya materi elektronik, guru memberikan tugas dan materi yang berada di buku tematik karena mengingat beberapa guru terkendala dalam penggunaan media elektronik. Apabila guru kesulitan sinyal dalam penyampaian tugas, maka tugas untuk peserta didik dari jauh hari sudah diberikan karena pembelajaran elektronik sifatnya fleksibel, sesuai situasi dan kondisi setiap daerah sesuai aturan yang berlaku. Apabila guru kurang memahami elektronik, maka belajar penggunaan media daring
lewat yang lain maupun anggota keluarga yang sudah ahli, karena guru harus memahami penggunaan media elektronik agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan siswa dapat paham dengan penyampaian materi oleh guru. Hal demikian sesuai apa yang disampaikan Agustania dalam Suranto 2009 nomor 7, yakni agar seorang pendidik dalam menggunakan media pembelajaran dapat optimal dan efisien, setiap pendidik harus dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang media pengajaran. Untuk lebih mengefektifkan pembelajaran, sekolah juga telah mengadakan kelompok belajar kecil yang terdiri 4-5 orang siswa, yang dimana kegiatan tersebut berpusat di rumah guru kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring mempunyai berbagai macam bentuknya, yakni televisi, handphone, wifi, sekolah yang dipergunakan guru pada saat piket di sekolah, diselingi dengan memberikan tugas kepada siswa yang berada di rumah, buku tematik dan laptop yang digunakan oleh guru, kepala sekolah, guru, wali murid, dan siswa merupakan pihak yang berperan aktif dalam proses pembelajaran daring, sehingga harus saling bekerja sama. Karena jika semua unsur bekerja sama, maka tujuan yang diinginkan akan tercapai. Hal demikian sesuai dengan Haji Kusnadi dalam Salahuddin tahun 2018 nomor 89, yakni kerjasama merupakan 2 orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tinjauan tertentu. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.